Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bukhari dimohon kehadirannya di Masjid Al-Bukhari karena Ustadz Asmiati udah berada di masjid kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat Islam, iman dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di majelis Al-Bukhari yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari sekian hamba-hamba Allah, kita adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dimudahkan langkah kaki kita, dilembutkan hati kita untuk hadir ke taklim ini. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Pipit dan Ibu Fatimah. Kepada Ibu Pipit dan Ibu Fatimah kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang berinfak bagi di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dari diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah mereka, dan surga-surga sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Ibu Bibit yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Asmi. Pada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada petang hari ini kita masih di kajian kitab, salah satu kitab yang mulia, yang agung, kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai di kitab yang pembahasan bab yang ke-10, Babul Mubadharah. Babul Mubadharah ilal khairat wa hassi min tawajjuhi li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Itu bab tentang babul mubadarah, bab tentang bersegera ilal khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa hassi, dan anjuran atau semangat motivasi min tawajjuhi li khairin ala al-iqbal alaihi, untuk segera melakukan kebaikan bil jidd, dengan sungguh-sungguh min ghairi taraddud, atau bergegas melakukan kebaikan dan mendorong, memotivasi orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan kesungguhan dan tanpa keraguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sini Imam An-Nawawi memasukkan paling tidak ada 2 ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah surat 48.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat," istibaq. Maka berlomba-lombalah kalian. Yang pertama beliau masukkan, maka berlomba-lombalah kalian al khairat, untuk melakukan kebaikan. Yaitu sari'u ilaiha qabla fawatiha, yaitu kita bersegera untuk melakukan kebaikan sebelum kebaikan ini nanti bisa hilang momentumnya, hilang waktunya, atau tempatnya sudah kita tinggalkan, macam-macam. Banyak contoh yang kita lakukan, yang kita lihat. Kita mau haji, mau umrah, terus kita pengen pergi, tapi udah tutup. Itu contoh. Duit kita udah cukup, udah banyak, nggak boleh pergi. Ini contoh. Atau mungkin awal bulan ini, Zulhijjah. Kemarin ada 10, tanggal 1 sampai 10 hari terbaik untuk beramal soleh dan puasa Arafah. Kalau kita nggak lakukan, kita bisa ketinggalan. Besoknya udah beda ibadahnya, udah nggak dapat lagi keutamaan macam-macam. Jadi untuk amal soleh kita disyariatkan untuk segera. Tadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa setiap waktu punya amalan yang utama. Ketika azan, amalan yang paling utama, kita bersegera untuk ya wudu, sholat. Kalau laki-laki sholatnya jamaah. Jika masuk waktu pagi, ya, duha atau tengah malam, sholat tahajud, doa, macam-macam. Jadi setiap waktu itu punya ibadahnya masing-masing. Dan dulu di Muqaddimah kita udah bahas ada 40 amalan yang bisa kita lakukan di sepanjang hari kita, pagi, siang, sore, malam, kita bahas. Jadi ketika ada momentumnya, kita segera melakukannya. Kemudian juga ayat yang kedua di sini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi, ayat surah Al-Imran tadi yang dibaca ibu-ibu, ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfirah, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kita diperintah di ayat ini untuk bersegera. Badiru ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah atau cepat-cepat untuk menggapai ampunan Allah, ampunan Tuhan kita, Tuhan Allah, wa jannah, dan surga. Kemudian di sini bersegera kepada ampunan itu dia dengan melakukan bi'amal tujabul maghfirah, yang kita bersegera untuk keampunan Allah, berarti kita melaksanakan amalan-amalan yang dengan amalan itu kita bisa diampuni oleh Allah, seperti Islam. Kalau yang belum Islam, dia masuk Islam dulu. Kemudian taubah, orang Islam sudah lama senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa setiap hari. Makanya Rasulullah bilang, saya tidak kurang sehari semalam astagfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Nabi bilang, saya tidak kurang 100 kali setiap hari istighfar, mohon ampun, dan taubat. Makanya kalau di doa pagi petang ada astagfirullah wa atubu ilaih. Itu minimal. Atau lafaz yang lain juga boleh digunakan dari riwayat lainnya. Nabi juga kadang membaca 100 kali astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, lebih lengkap lagi. Ya dua-duanya bagus, lebih lengkap, lebih bagus. Dan ini mesti segera dilakukan. Dan taubat, orang Islam taubat itu setiap hari, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Setiap hari umat Islam, orang yang beriman, diajarkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pasti setiap hari kita melakukan kesalahan, sengaja, nggak sengaja kita salah, nggak sengaja pasti salah. Dan orang beriman biasanya kesalahan yang tidak disengaja, nggak sengaja tahu-tahu ngobrol sama orang, ngomongin orang, nggak sengaja dosa. Ini mohon ampun. Adapun orang yang fasik, orang yang bandel, yang nggak taat sama Allah,
Orang fasik melakukan dosa sengaja, memang dia udah niat bikin dosa. Beda orang beriman biasanya dosanya nggak sengaja semua setiap hari. Dan dosa ternyata banyakan yang nggak sengaja kita lakukan setiap harinya, nggak niat, kalau tahu ada kesempatan kita bikin dosa. Dan ini yang mesti kita segerakan untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, selain kepada maghfirah wa jannah arduhas samawati wal ardh, dan segera kepada menuju surga. Surga ini arduha, itu artinya lebarnya itu as-samawat wal ardh, selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan dalam syarah hadis, penjelasan hadis. Wa jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin wa khassa al-ardh bizikri. Di sini Allah mengkhususkan lebarnya surga. Jadi kalau dulu di matematika SD kali itu ya, kalau benda itu ada panjang, ada lebar, gitu, panjang kali lebar sama dengan luas. Tapi di sini Allah nggak nyebut luas, nyebutnya lebarnya. Di sini disebutkan oleh pensyarah hadis. Dia tentu kulli syai'in ghaliban aksar min yardihi. Karena biasanya panjangnya sesuatu benda itu lebih panjang lebih banyak dibandingkan lebarnya. Kayak ini kan lebar, ini panjang. Biasanya panjang itu lebih panjang dibanding. Ya sesimpel itu sih, maksudnya ternyata surga itu gede banget, intinya begitu deh, gede banget, luas banget. Wa matuliha fala ya'lamu illallah. Adapun panjangnya surga itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di surga jadi seluas langit dan bumi dan lebih gede lagi. Kemudian di sini juga ada beberapa hadis-hadis. Yang pertama, kalau di buku hadis 88 ya, hadis 88. Al-awwal qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, badiru bil a'mal, segeralah kalian melakukan amal soleh, fitanan, sebelum terjadinya fitnah. Ini fitnah bahaya. Dulu banyak orang malas sholat jamaah masjid, malas datang ke kajian. Pas dia pengen rajin sholat, pasti ditutup. Ini contoh. Kenapa fitnah? Ada aja tuh. Ada kuman ini, penyakit itu, bakteri ini, pasti tutup. Itu baca hadis dulu, saf dirapiin, diratain. Nggak diamalin, malas. Pas kita pengen amalin, sholat disuruh jauh-jauh, begitu ya. Banyak macam-macam nih, makanya kata Nabi, kalau ada kesempatan lakukan segera. Semua amal ada kesempatan kita lakukan. Takut. Iya. Kalau buka begini takut sama ibu Takut. murah. Iya. Tapi nggak takut sama Allah. Jadi, ya maksudnya itu kalau kita telat, momentumnya nggak dapat, kita habis, kita nggak bakal bisa. Pas kita lagi semangat udah nggak boleh, lagi semangat nggak boleh, begitu. Jadi dulu dibolehin kemana aja gitu, pada yang nggak datang ke masjid, pada yang nggak ada yang ngaji gitu. Ini contoh bahwa memang kita mesti segera sebelum ada kejadian, sebelum ada ujian, kita mesti segera ada momentum, ada waktu yang tepat kita lakukan kebaikan. Karena fitnah ini kata Nabi, fitnah sebelum terjadi fitnah kaqita'il lailil muslim. Fitnah ini kalau datang itu fitnah ini banyak hal dalam Quran, hadis, artinya macam-macam. Fitnah salah satu artinya azab, hukuman Allah. Fitnah bisa berarti ujian. Fitnah macam-macam, ada fitnah artinya sangat banyak. Fitnah kalau datang seperti malam yang gelap, kita nggak tahu ini fitnah ini apa sih, apa dia kebaikan, apa kejelekan, apa. Kadang-kadang kita nggak tahu yang mana saudara kita, yang mana mukmin, yang mana kafir, yang mana munafik, nggak ketahuan. Ini sulit. Kalau fitnah udah datang, kita berbuat amal soleh susah. Berbuat amal soleh
luar biasa. Kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat anak-anaknya pada rajin ngaji, semangat ke masjid. Kalau sekarang orang pada ngaji, anak-anak kecil dibilang bahwa sumber radikalisme itu anak-anak yang hafal Quran. Orang kecil maksudnya apa ya? Ini fitnah. Jadi orang yang ngaji, yang soleh, dia bilang bahwa mereka tetap dengan apa ya, hal-hal jahat, hal-hal yang ini jangan sudah terbalik. Ini maknanya fitnah. Dan fitnah juga akan membuat yusbih itu menjadi, atau di bahasa Arab itu kata-katanya kadang-kadang kalimatnya musnarok, maknanya banyak. Yusbihu arrajul mu'minan, yusbih itu menjadi, atau kata lainnya yusbih asbaha. Pada waktu pagi, pada waktu subuh, seseorang dia beriman. Di waktu fitnah orang pagi beriman. Wa yumsi kafiran, terpisah ya. Di waktu sore dia kafir, maknanya banyak. Salah satunya apa ya? Ada orang paginya dia rajin sholat subuh, baca doa, ngaji, sholat duha. Sorenya dia kata sholat. Nabi yang bilang, al-ahdu bainana wa bainakum as-shalah. Perjanjian antara kita, Nabi dan kalian adalah sholat. Faman taraka sholat, siapa saja yang meninggalkan sholat faqad kafar, dia telah kufur. Salah satu bentuk kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini maksud Nabi begitu. Salah satunya, ya nggak ada juga orang yang pagi Islam, sore kufur, besok pagi dia syahadat. Kali ini bukannya begitu maksudnya. Ini salah satunya. Sholat dijadikan main-main. Pagi sholat, siang kagak, sore kagak, malam sholat lagi begitu. Besoknya pagi nggak sholat, dia kagak bangun. Siang itu tobat, sorenya sholat, begitu bolak-balik. Atau ini makna fitnah. Salah satunya adalah meninggalkan sholat. Makna kekafiran. Satu, ya, kekafiran yang utama adalah tidak menyembah Allah. Nggak menyembah Allah itu kufur. Ada kekafiran yang lain. Kalau di dunia wanita, di dunia ibu-ibu, di hadis Sahih Bukhari di kitab iman di awal-awal, kata Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau menceritakan sallallahu alaihi wasallam, dan aku diperlihatkan neraka dan penduduknya kebanyakan wanita. Kenapa mereka Rasulullah? Mereka melakukan kufur. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Kata sahabat. Bahkan mereka menyembah Allah. Lakinna kufrul asir, mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Kufur itu artinya ngilangin, nggak nganggap. Kita sering jelaskan. Jadi itu kekafiran. Sama sekarang orang suami istri berantem, bayan. Jadi suaminya kata-katain lagi, dihilang-hilangin lagi, malamnya bayan lagi. Begitu aja. Itu apa? Kekufuran juga. Lihat istri-istri sahabat, istri-istri Nabi. Mereka hampir seumur hidupnya bisa kompak menjalankan agama tanpa membangkang, tanpa bagus. Beda dengan keluarga kita. Keluarga zaman sekarang berantem mulu. Hari ini libur berantem pagi, sore berantem. Besok berantemnya pagi. Ini sama nih. Ini kekufuran. Nabi yang bilang al-kufru duna kufrin. Kekufuran yang bukan mensekutukan Allah, bukan. Ini salah satu tindakan. Jadi pertikaian atau perselisihan antara suami dan istrinya, istri dengan suaminya, ini termasuk tindakan kekufuran. Kalau mau dijelasin kekufuran banyak. Kemudian kekufuran yang lain apa? Kata Nabi, di akhir zaman kalian akan mendapatkan banyak fitnah. Al-haraj. Apa itu ya Rasulullah al-haraj? Al-qatlu, pembunuhan. Nabi yang bilang, di kitab iman Nabi katakan, ibu-ibu udah pada hafal hadisnya. Kata beliau, sibabul muslim fusuqun. Kita mencela orang Islam itu fasik. Fasik apa? Jahat, nggak taat sama Allah, durhaka. Yang pertama, nyala orang Islam itu fusuq. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam apa? Kafir dia, kekafiran. Banyak pembunuhan. Jadi membunuh itu tindakan kekafiran, kekufuran.
Enggak sholat tindakan kekufuran. Kemudian menghilangkan kebaikan, ngapusin. Kufur kan hapusan. Kebaikan suami kalau ibu-ibu itu kekufuran. Kita lakukan pagi dan petang, kita lakukan. Bukannya pagi petang baca doa pagi petang bagus. Ini melakukan kekufuran pagi dan petang. Paginya enggak, petangnya enggak, pagi bolak-balik begitu aja. Ini bukan berarti orang murtad sembarangan, enggak begitu juga. Banyak agamanya Islam tapi ya kelakuannya begitu. Pembunuhan salah satu tindakan kekafiran. Dan makna fitnah yang lain adalah ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain. Kalau orang muslim membunuh orang kafir itu bukan kekafiran. Kalau orang kafir nggak salah dia dosa. Tapi orang Islam membunuh orang Islam itu kekafiran. An-Nisa ada di ayat 92-95. Kata Allah di A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh orang Islam, membunuh mukmin muta'ammidan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini maksudnya begitu. Jadi banyak tindak kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah yang nilainya nilai kekufuran terjadi di zaman fitnah itu, di zaman kita. Di zaman Nabi nggak ada orang Islam membunuh orang Islam, nggak ada, jarang, nggak ada. Di zaman Nabi pembunuhan orang Islam oleh orang Islam lain dimulai sejak wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau itu fitnah. Ini kajiannya lebih luas. Setelah zaman Khalifah Umar baru dimulai ada orang Islam membunuh orang Islam yang lain. Siapa yang pertama kali terbunuh? Khalifah Utsman. Khalifah Utsman dibunuh oleh 300 pemberontaknya orang Islam. Ini fitnah pertama. Orang Islam, orang yang beriman dibunuh sama orang yang beriman. Dan ini tindakan kekufuran. Jadi tindakan kekufuran banyak. Makanya kita mesti segera, kita ingat tobat, kita ingat istighfar, kita ingat lakukan kebaikan sebelum fitnah. Nanti kalau kita melakukan fitnah, kita akan jauh dari Allah dan baliknya susah. Balik menjadi baiknya susah. Makanya mesti bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan, pada waktu petang dia beriman, wa yusbihu kafiran. Tadi sudah disebutkan salah satu amalan-amalan yang bisa menyebabkan kekufuran. Ini banyak lagi amalan-amalan, datang ke dukun, sakit dan macam-macam, pakai jimat, macam-macam dan banyak. Itu tindakan kekufuran semua. Ya biudina, ada lagi nih yang lain nih, jualan agama di jualan fatwa. Ya biudina, dia menjual agamanya bi'arad, supaya dapat arad itu materi minat dunia, dapat bagian dari dunia. Nah ini menjual agama juga merupakan fitnah. Menjual agama juga merupakan kekufuran. Sama juga dia nggak terbunuh, dia tetap sholat, rajin, ngaji, sholat, cuma jahat. Suka bisikin, mengadu domba kaum muslimin supaya kaum muslimin saling berantem, saling membunuh. Ini juga tindakan kejahatan, dan tindakan ini biasanya politis. Dan ini saya nggak bahas di sini. Tapi intinya bahwa di dalam hadis ini, fi hadzal hadis al-hasu ala iqtinamil a'mal, kita numpukin amal. Iqtinam itu menjaga, atau ghanimah itu kan rampasan ya, harta yang banyak. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya al-amal shalih qabla zuhur, sebelum tampak ma yamna'uha, apa yang mencegah amal kita. Tadi banyak hal yang bisa. Sebelum apa? Nanti banyak hal disebut Nabi, sebelum malas, sebelum tua, sebelum kaya, sebelum ada 7 hal nanti yang bisa memperlambat amalan kita. Kalau di hadis yang ke-7 itu, saya lihat sedikit ya supaya coba. Di hadis yang ke-7, hadis nomor 94. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dulu lihat hadis yang ke-7, hadis 94.
halaman 127. Badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 hal. Sebelum tujuh perkara. Yang pertama, kenapa kita lambat? Hal tantaziruna, apakah kalian menunggu illa faqran munsiya, kemiskinan? Kita lagi kaya, kita lupa beramal, lupa sedekah, lupa berbuat baik, lupa wakaf, lupa macam-macam. Apa nunggu miskin? Kalau kita miskin kita lupa. Punya duit habis lupa. Mau sedekah duitnya habis. Mau nolong habis pun udah miskin. Makanya jangan nunggu miskin. Nanti gak bakal beramal, lupa. Ada apa-apa juga selalu apologi, selalu berkelit, udah habis duitnya, udah miskin, udah dibanggain kemiskinannya. Jadi ini luar biasa. Yang pertama. Jadi segera beramal sebelum miskin. Miskin ini bisa fakir habis-habisan. Munsia, dia akan melupakan kita. Udah lupa beramal, lupa. Udah gak punya apa-apa gimana beramal. Juga yang kedua jangan nunggu kaya juga, nggak boleh. Awalnya butuhia. Kalau orang udah kaya melampaui batas, nanti kalau kaya saya mau minta, nanti kalau kaya, kumpulin dulu. Begitu katanya. Kalau kaya saya dekat. Kalau kaya ini lupa. Orang kalau kaya duitnya banyak lupa berbuat beramal soleh. Kalau kaya ngapain? Bongkong duit, piknik, yang beli tas 2 juta, apaan gitu kan? Ibu di sini kagak ada kan? Kalau ibu sosialita tuh saya lihat tasnya 200 juta. Ini apa-apaan? Kan bikinin pegangin tangan doang. Waktu yang bagus, ini yang bagus, itu yang bagus. Lupa beramal soleh. Jadi beramal soleh nggak nunggu miskin kan? Kalau miskin lupa. Kalau kaya melampaui batas, bermaksiat kepada Allah, menghambur-hamburkan uang, itu atul mal. Ya, tindakan tabzir, lebih-lebihan menggunakan uang, menggunakan harta, mubazir temannya setan. Jadi beramal nggak nunggu miskin, nggak nunggu kaya. Nanti aja kalau sakit nih, kalau sakit mau mati, nah itu aumarodon mufsidah. Sebab kalau kita udah sakit, ya agak lemah, agak sulit beramal. Beramal yang bagus sulit kalau tunggu sakit. Atau auharaman mufnida. Yang keempat, beramal nggak nunggu tua. Nunggu tua kita nanti udah pikun. Nunggu tua udah ngomongnya udah ngaco. Susah jadinya. Jadi apa ya? Nggak nunggu semuanya. Yang kelima, nggak nunggu mati. Mujahizan. Mati ini jahis sudah siap. Mati ini sudah menunggu kita. Jadi beramal kalau saya nunggu mati nggak mungkin. Kalau udah mati udah nggak sempat. Atau nanti saya mau beramal yang banyak, yang soleh, yang bagus. Yang keenam, kalau dajjal udah datang nggak sempat. Basyarul ghaibin yuntazar. Kenapa? Dajjal ini sejelek-jelek makhluk yang ditunggu. Namanya Ad-Dajjal. Dajjal itu mendusta. Alif lam Ad-Dajjal, makhluk yang nanti akan datang di akhir zaman. Kalau dia datang, kita bisa kalah. Kita bisa hilang iman kita. Dajjal datang membawa kesenangan-kesenangan, membawa kekuatan yang dia punya daya magis. Satu kampung didatengin sama Dajjal, mau beriman, kampung itu jadi kaya, jadi tanamannya jadi subur, binatang-binatang pada gemuk. Kalau nggak mau beriman satu kampung itu binatangnya mati, pohonnya pada kering, pada kelaparan, menurutnya ini bahaya. Jadi beramal nggak perlu nunggu Dajjal. Yang ketujuh yang paling bahaya, awisa'ah. Jangan sampai kita beramal nunggu kiamat. Kadang-kadang kiamat belum datang kita udah mati. Fasa'ah adha wa amar. Kiamat itu adalah lebih besar, lebih musibahnya lebih bahaya. Jadi intinya bahwa umat Islam nggak diajarin nunggu. Kadang-kadang kita kalau belajar agama susah pahamnya. Tapi dulu kalau masih muda tuh ibu-ibu kalau lagi temenan nungguin lama deh. Nunggu tuh memang enak. Dan ini sebetulnya Islam udah ngajarin bahwa menunggu itu nggak baik. Jadi kita nggak boleh menunggu. Jadi di sini 7 hal ini hal-hal yang
bahwa untuk berbuat amal soleh, berbuat kebaikan nggak boleh nunggu kita ingat melakukan. Kita ingat, kita sadar mau sedekah ada sedikit ya sudah sedekah. Kita ingat mau ngaji ya udah ngaji. Nanti kalau nanti agak kosong waktunya ngaji bisa jus. Kalau sekarang nanti digangguin anak, digangguin cucu, ditunda nanti lupa nggak ngaji. Sebulan nanti nggak ngaji, nggak baca Quran macam-macam. Dan ini juga saya juga mengalami juga hal-hal yang luar biasa. Setan bisikin kita supaya kita menjadi malas. Makanya Nabi bilang ihris alama yanfa'uka wasta'in billah. Yang pertama semangatlah terhadap yang bermanfaat buat kamu. Yang kedua minta tolong sama Allah. Jadi semangat segera. Yang kedua banyakin doa minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan malas-malasan. Fi hadzal hadis al-hasu 'ala al-mubadarah bil a'mal as-salihah qabla awani al-fari'ah. Jadi kita dianjurkan buat sesegera mungkin beramal soleh sebelum datang banyak penghalang sangat banyak. Selagi bisa nggak pakai alasan langsung kita lakukan. Balik lagi ke hadis yang kedua, Nabi mencontohkan bagaimana beliau kecepatan Nabi dalam beramal soleh. Hadis kedua itu nomor 89 ya, halaman 125. Hadis yang kedua, qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nabi Sirawah. Ada satu cara bacanya ada berbeda kalau diterjemah itu Abu Sarwah kalau di kitabnya ini. Dan Nabi Sirawah, sinnya itu di kasrah, rawnya itu di fathah, siraw, wawan disukun, Sirawah. Nama asli beliau Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala. Jadi sahabat Nabi Uqbah bin Haris, Abu Sirawah namanya. Ya, cerita itu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu bukan dia aja, saya dan sahabat-sahabat Nabi sholat bersama Nabi di belakang Nabi pasti jadi makmum. Kalau Nabi ada ya Nabi pasti jadi imam. Bil Madinah, di Madinah sholat apa? Sholatul asri, sholat asar. Bil Madinah al asr, sholat asar. Assalam, kemudian Nabi assalamualaikum. Ya, salam biasa sholat. Kalau selesai kan salam. Fasallama, dan beliau selesai salam. Kemudian summa qama musri'an. Kemudian Nabi bangkit musri', tergesa-gesa, cepat-cepat. Tapi biasanya habis salam Nabi santai. Kalau di hadis nanti di hadis yang ke 1000-an, di hadis tentang soft, Nabi itu kalau sholat saf laki-laki itu disusun ya, saf perempuan juga. Yang pinter-pinter yang menjadi pengganti imam di tengah. Tapi saf yang paling utama buat orang awam di kanan. Dan Nabi, tidakkah kalian mau bersaf seperti safnya malaikat? Bagaimana Rasulullah? Malaikat memenuhi saf pertama duluan. Kalau saf pertama penuh, saf kedua penuh, begitu seterusnya. Tapi dalam urusan saf pilih yang di kanan dulu kalau kita orang awam. Kalau pengganti imam ya di tengah. Nanti orang awam, anak-anak di tengah, atau imam batal ganti susah. Setelah itu kalau kanan udah penuh baru saf yang sebelah kiri. Kedua begitu, yang ketiga begitu. Nabi itu kalau salah, kalau habis assalamualaikum, Nabi balik badan ke sahabat, tapi nggak madep sono, nggak madep kiblat. Jadi imam kalau habis sholat jamaah itu menghadap ke makmum, itu yang pertama. Yang kedua menghadapnya kemana? Ke jamaah di sebelah kanan, di saf kanan. Jadi ini imam. Jadi kalau Nabi Assalamualaikum, Nabi baliknya begini nih. Nah, madhabnya ke sono. Lihat jamaah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri Nabi gak lihat. Makanya di hadis itu ada, kita pilih juga kecuali dari 1000-an itu bacaan. Jadi kata sahabat, dan kami berlomba-lomba buat dapetin saf di sebelah kanan, supaya habis sholat
Nabi ngelihat kita, kalau sebelah kiri Nabi nggak melihat ke sana, nggak melihat ke sini, nggak ke tengah, Nabi lihat begini Nabi melihat. Jadi sahabat lomba ini sebelah kanan dia pilih saf, begitu. Itu tentang penyusunan saf. Dan Nabi habis sholat madep ke makmum sebelah kanan, dan Nabi doa zikir, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Subhanallah 33, seperti itulah. Dan Nabi, sahabat ngelihat Nabi nggak mimpin doa. Kalau Nabi nggak mimpin doa, ya sahabat-sahabat nggak ada yang nggak ngaminin. Sahabat-sahabat dia berdoa masing-masing. Itu yang dicontohkan bagaimana Nabi, kebiasaan Nabi setelah selesai sholat madep ke makmum, tapi makmum di sebelah kanan, begitu. Makmum di sebelah kanan, yang sebelah sini. Nah di sini kok tumben Nabi habis assalamualaikum langsung bangun, cepat-cepat. Dia musri'an, koma berdiri, musri'an dia jalan. Fata khotto itu tak fata khotto khutwah, melangkah. Nabi jalan cepat, fata khotto melewati riqab itu ini, belakang leher. Jadi sampai cepatnya Nabi, sampai ada sebagian sahabat yang kena ininya nih, pundak belakangnya. Kemudian Nabi fata khotto riqaban nas, Nabi seperti akan menginjak lehernya sahabat-sahabat yang di belakang. Kemudian beliau segera ila ba'di hujri nisa'i. Kemudian beliau segera ke rumahnya salah satu dari istri beliau. Fa fazi'an nas, sahabat kaget. Ini Nabi kenapa ini? Nabi biasanya santai, habis sholat santai, zikir, ada ke kanan gitu ya. Doa, zikir, doa gitu lama. Ini kok habis salam langsung pulang. Sahabat-sahabat kaget, jadi hampir nggak keinjak, hampir keinjak badan punggungnya sahabat. Saking Nabi cepat-cepat mensur hati. Sahabat kaget dengan kecepatan Nabi. Fa kharaja alaihim. Habis Nabi ke rumah, Nabi balik lagi ke masjid. Sahabat masih pada nengok, masih pada bingung, ini Nabi kenapa? Ditungguin. Nabi balik lagi. Fara'a annahum qad ajabu. Nabi tahu, Nabi melihat bahwa jamaah di masjid pada bingung min sur'atihi. Kenapa Nabi tergesa-gesa pulang ke rumah? Dan beliau balik lagi ke depan, beliau bersabda, zakartu syai'an, saya mengingat sesuatu. Tadi di sholat saya ingat min tibrin. Tibrin itu batang emas batangan, atau tibr itu potongan kita zahabin au fiddah. Dia potongan-potongan emas atau potongan perak. Ini Nabi kan ada di rumah ini, ada emas batangan, emas berkah yang belum dikasih. Begitu. Jakarta saya yang tibrin indana. Jadi kami punya tiber ini di hadis ini ya. Nabi orang kaya yang emas batangan di bawah bantal saudara. Oh ini belum disedekahin. Mas batang mahal gitu. Kita yang sekilo aja, sekilo masih gini. Saya lihat di fotonya sih belum sampai ya. Di Google ada, di Pegadaian jual tambang segini, mulai yang segini. Oh berarti Nabi nggak miskin, tapi Nabi nggak pakai uang. Fakari itu saya benci, saya nggak suka ada yang bisa nih. Kalau saya tahan itu emas sebatang. Fa'amar tu bikismati, kemudian saya memerintahkan buat dibagiin kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Fakir, miskin, anak-anak yatim, ada 8 asnaf. Hadis sahih Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, di hadis riwayat lain ini ada hal yang kedua. Kuntu khalaftu fil bait. Saya meninggalkan di rumah tibran minas shadaqah. Ada orang nitip sedekah. Berarti amanah, dan amanah mesti ditunaikan. Kalau gitu ya, coba kasih ini ke masjid gitu. Padahal orang dipikir kayak gitu ya, emas sekilo, nanti ya kecilin dulu. Kalau kita kan gitu ya, kecilin dulu baru kasih. Kalau Nabi kagak mau, maksudnya apa? Nabi segera, dia nggak mau pegang amanah lama-lama susah, capek gitu. Orang kasih amanah titip ya, buat ini, kita tahan-tahan, kepake, kemakan, ke ini, jadi dosa.
jadi omongan, jadi sumpah, disumpahin orang maksudnya. Fakari itu an ubayyitahu, dan saya nggak mau kalau itu emas batangan itu sampai nginep di rumah saya. Itu Nabi. Jadi Nabi nggak pengen rumahnya di apa ya, ada barang yang belum di Nabi, tidak begitu ya. Begitulah kurang lebih. Jadi intinya begitu. Fi hadal hadis al-mubarak, kalau ada yang berubah kita mesti segera melakukan kebaikan. Yang pertama, yang kedua, kalau ada amanah cepat tunaikan, cepat tunaikan. Tapi capek, tapi pahalanya gede begitu. Pahalanya gede. Nanti surahnya ada ayat. Dari ladzina amanu tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adl. Kalau kamu dikasih amanat, hendaknya ditunaikan, dikasih, segerakan kepada yang berhak. Seperti itu. Jadi Nabi melakukan. Jadi Nabi bukan hanya mengajarkan, dia juga orang yang paling cepat, yang paling pertama dan yang paling cepat mengamalkan Quran dan sunnah beliau sendiri. Yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Jabir bin Abdullah cerita, semoga Allah meridhai beliau, dulu di waktu perang Uhud ada seorang laki-laki nanya ke Nabi, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapat engkau in qutiltu, kalau saya terbunuh? Fa'ina, saya terbunuh dalam peperangan ini, tempat saya di mana nanti di akhirat? Qal fil jannah, di surga. Orang pintar namanya dia. Fa'al kok, dia lagi makan kurma tuh beberapa butir, dibuang, di kelamaan nih kalau saya makan. Saya makan kurma dunia gitu ya. Kalau meninggal masuk, itu kecepatan sahabat. Kalau kita kan, dulu tanggung belum habis, sambalnya belum, kerupuknya belum, ini harus semuanya. Asinannya belum, itu rujak bangkuangnya belum juga. Lama kita makannya. Kalau sahabat kalau buat beramal soleh, maksudnya gitu, ditinggalin. Itu juga pelajaran buat kita. Termasuk saya, jadi ini semuanya mesti dipraktekin, termasuk saya sama-sama belajar mempraktekkan yang Nabi ajarkan. Jadi sahabat ini ketika tahu dia bakal masuk surga kalau meninggal syahid, fa'al qatamaratin kunna fi yadi, ada beberapa butir kurma yang di tangannya dibuang. Summa qatala, kemudian dia berperang dan nggak balik lagi hatta qutila, sehingga dia meninggal. Tafaqun alaih. Dari sini bahwa ini bersegera. Jadi intinya dalam semua amalan mesti sebaiknya bersegera. Wal musara'ah ilaih. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan maka sahabat alaihi min hubbin nasril Islam. Bagaimana sahabat Nabi itu kecintaan mereka dalam membela Islam. Sahabat Nabi itu luar biasa. Makanya mereka satu generasi yang Allah stempel sendiri radhiyallahu anhu. Allah ridho sama mereka semuanya. Itu Nabi, sahabat Nabi semuanya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada yang stempel, nggak ada. Allah nggak pernah bilang bahwa generasi kita Allah ridhoin semua, nggak dibilang. Tapi ini sahabat Nabi bahwa mereka semuanya menjadi contoh yang baik. Dan salah satu cabang iman itu punya 70 sekian cabang. Di kitab iman Sahih Bukhari ada salah satu cabang iman adalah mencintai semua sahabat Nabi. Nggak boleh membenci mereka, nggak boleh jelek-jelekin mereka. Bagaimana orang yang Allah puji, yang makhluk manusia yang Allah ridhoi, kita celak, kitanya dosa. Allah meridhoi mereka, kita nyela mereka, kitanya siapa gitu. Jadi salah satu cabang iman mencintai sahabat mencontohkan kebaikan-kebaikan yang dapat kita contoh. Kemudian warabah fi syahadah ibtigha'i mardatillah wa sawabi. Dan sahabat bagaimana antusiasnya dalam menggapai syahadah dan menggapai mardatillah, ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat nomor berapa? Saya nomornya beda-beda. Nomor 91 ya. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang datang ke Nabi nanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling banyak pahalanya?
Qala anta saddaq wa anta sahih. Kamu sedekah, kamu masih sehat. Syahih, sehat dan pelit. Jadi kalau kita lagi pelit, merasa lagi pelit, manusia beda-beda. Semuanya begitu, termasuk saya. Orang kalau duitnya banyak santai, duitnya mau habis, wah ini buat seminggu nih, ngumpetin dulu. Nah ketika itu pahalanya lebih banyak dibanding ketika lagi banyak duit. Ketika lagi susah, pahalanya lebih banyak daripada ketika lagi kaya. Makanya Nabi bilang dari selain sedekah 1 dinar, 1 dirham, pahalanya mengalahkan pahala 100 dinar. Sahabat bertanya, Pak Rasulullah kok bisa begitu? Kan banyak yang ini. Ini orang punya 2 dinar, dia sedekah 1 dinar, 50%. Yang satu punya 100.000 dinar, sedekahnya cuma sedikit, sisanya banyak. Begitu. Jadi ketika kita takut, kita sedekahin juga, itu pahalanya yang banyak. Ketika takut ngasih, tahsyal faqra, takut miskin, takut fakir. Wa ta'mul ghina, dan dia mengangankan kekayaan, oh jadi orang kaya. Dari TK, dari SD diajarin menabung pangkal kaya, tabung, takut ini. Kalau kita ikutin TK SD dulu ya, astaga. Jadi ternyata kata Nabi itu yang pahalanya gede. Kita nabung takut habis, takut miskin, pengen jadi orang kaya nggak jadi, soalnya kita sedekahin. Itu dia pahalanya gede. Wa tuhmil, wala tuhmil, jangan kamu tunda. Udah takut habis, kita habisin, kalian gak ditunda. Tambah gede lagi. Ini ada poin-poin bahwa kita berani buat bersegera melakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Ini sedekah yang paling utama waktu lagi sehat, lagi nanti dijelasin itu. Wala tumhil hatta iza balaghatil khulqum. Jangan tungguin kalau mau meninggal. Kalau mau meninggal nanti bagi ini segini. Buat apa dibagi? Dia meninggal, Allah yang bagi warisan. Begitu maksudnya. Qultu li fulanin kaza, ini buat si fulan segini, li fulan kaza, li fulan segini, li fulan segini, muttafaqun alaih. Nabi itu sahabat-sahabat enggak begitu. Sebelum mereka meninggal udah habis duluan maksudnya gitu. Jadi Islam begitu sih. Kalau dipikirin masuk akal. Tapi nanti ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, enggak ada di buku, di catatan saya. Rawahu Abu Daud wa ghayruhu an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Abu Daud, li an yatasaddaqul mar'u fi hayatihi bi dirhamin. La an yatasaddaq, jika ada orang sedekah fi hayatihi, ketika dia hidup, bi dirhamin, 1 dirham. Dirham itu 5 gram, 4 gram perak. Kalau 20.000 kali 5 jadi 100 ribuan. Khairun lahu min an yatasaddaq bi mi'ati, lebih banyak pahalanya daripada sedekah 100 dirham. 100 kali 100 berapa? 10 juta ya? 100.000. Kalau ditambahin 2 gitu berapa? Tambahin 100 juta, 10 juta. 100.000 sama 10 juta, kebanyakan mana pahalanya? Kebanyakan 100.000 masih hidup. Maksudnya apa? Kita tinggalin warisan begini begitu, anak kita berantem kelamaan, bagi masih hidup. Itu yang Nabi ajarkan aja. La'an yatasaddaq al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin. Orang yang sedekah 1 dirham ketika dia masih hidup, khairun lahu, lebih baik min daripada an yatasaddaq, dia sedekah bi mi'ati, dengan 100 dirham. Indah mati, nanti kalau bapak mati, ini bapak mati, di hidup dia nggak bagi, tunggu mati, ini kan ada di hadis. Jangan nunggu kebaikan, nanti kalau mati saya bagi, nanti kalau mati saya kasih. Begitu mulu janji. Akhirnya satu kampung doain, ya Allah cepetin matiin sama kamu. Maksudnya apa? Nggak begitu. Maksudnya hidup, yang hidup kan dihitung begitu. Kalau ketika kita meninggal, itu bukan punya kita lagi. Tanah kita 10 hektar, duit kita 100 juta, 1 M. Kita meninggal punya siapa? Punya Allah. Tapi semua punya Allah. Yang bagi siapa? Yang bagiin duit kita Allah. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ibu sekian, bapak sekian, suami sekian. Ada bagian.
Kita masih ngikutin peraturan Allah. Kalau kita hidup, kita bagi anak kita segini, bebas kan? Kenapa nggak diatur masih hidup? Nunggu anaknya berantem, anaknya bacok-bacokan. Yang terjadi kan begitu. Dan Nabi bilang syariat Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit. Yang paling pertama hilang faraid, warisan. Orang kamu ngelakuin yang benar. Kasus kecil ini nih, bukan zaman kita aja, zaman kakek kita mungkin, zaman nenek kita, zaman buyut kita udah pada berantem tentang warisan. Kamu mau bagi sesuai dengan hukum Allah. Kenapa? Masa hidupnya pada, coba orang yang masa hidupnya santai, bagus, rapiin anak-anaknya, selesai. Ketika meninggal, pahalanya jauh. Ini Nabi bilang 1 banding, jadi pahalanya 100 kali. Jadi kalau 100 ribu sama 10 juta kan jauh gitu ya, duitnya jauh ya, begitu. Ya ternyata kita mesti rapiin. Nanti jadi dosa kan? Jadi dosa. Anak kita saling pukul-pukulan, mending pukul-pukulan, bacok-bacokan banyak. Ditanya sama Allah, ada hadis disebutkan, ada orang mau udah masuk surga, amalnya cukup, sholatnya bagus, rajin, orang soleh masih hidupnya, Allah masuk surga. Dia masuk, diseret ke malaikat, balik lagi. Ya Allah kan cukup tadi hisabnya. Anak kamu komplain. Ya Allah, ini bapak saya, ibu saya nggak ngedidik saya, nggak ngajarin saya sholat, nggak begini, nggak begitu. Pas dia meninggal kita berantem, kena lagi. Udah masuk ke dalam, bisa tuh dikeluarin lagi. Itu hadisnya kan. Ya kalau saya baca sih agak menakutkan ini hadis. Makanya tugas kita, ku anfusakum wa ahlikum, itu paling minimal. Nah, jaga diri kita dan keluarga kita. Anak-anak kita kesian nanti. Kita nggak ada, mereka bukannya jadi orang baik, bukan jadi menghafal Quran, bukan jadi ahli sholat, malah berebut warisan yang penting warisannya banyak, warisannya tanggung gitu ya. Kesian. Jadi ini bersegera masih hidup, rapiin semuanya, rapikan akhlaknya, ininya, itunya, bagiannya macam-macam, pesan-pesannya. Tapi sebaik-baik yang ditinggalkan kepada anak-anak adalah iman. Itu yang paling baik sudah. Keimanan, yang kedua ilmu tentang keislaman, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ditanya sebelum dilanjutkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis kelima tentang hadis Abu Dujana. Saya lewatin hadis yang ke-6. Ini ke-6 banyak rame. An-Abi Zubair, An-Zubair ibni Adi. Hadis ke-6 nomor berapa ya? Hadis ke-6 nomor 93 ya. Ya. Hadis ke-93, hadis ke-6. An-Abi Zubair ibni Adi radhiyallahu ta'ala anhu qala atayna Anasan ibni Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang tabi'in, Zubair bin Adi, cerita rahimahullah, dulu kami mendatangi sahabat Nabi Anas bin Malik. Fasyaqalna, kami ngadu ilaihi kepadanya, manulqa, kami ngadu kepada sahabat Nabi Anas tentang manulqa minal Hajjaj, apa yang kami derita dari kezaliman Hajjaj. Siapa Al-Hajjaj ini? Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia salah satu pejabat, penguasa, gubernur Kufah. Jadi ada pemimpin yang zalim, kita ngadu ke Anas. Apa kata Anas? Ya, kalau ada pemimpin yang zalim, apa pesannya Nabi, pesan sahabat-sahabat? Isbiru, sabarlah. Kenapa? Fa'innahu, ini pemimpin yang jelek, yang zalim, kamu mesti sabar. Kenapa? Fa'innahu la ya'ti alaikum zaman, tidaklah berlalu sekalian zaman atau waktu, masa, illa walladzi ba'dahu, kecuali penggantinya ya syarrun minhu, pasti lebih jelek dan lebih jahat dari dia. Kamu mesti bersabar sampai kapan? Hatta talaqau rabbakum, sampai kamu talaqi, bertemu dengan Tuhan kalian. Kalau kita belum mati, nggak boleh berhenti. Kenapa? Kalau kita nggak sabar jadinya dosa. Ini zaman sekarang.
Contohnya apa ya? Nabi bilang di kitab iman, di kitab fitan juga ada Sahih Bukhari ada. Kalian akan satarona ba'di asaratan katsira. Kalian nanti di akhir zaman akan mendapatkan banyak asaro, orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa? Mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, anak istrinya. Dia sebagai apa? Sebagai penguasa, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai. Nabi ditanya, apa yang Anda pesankan untuk kami wahai Rasulullah? Dan Nabi apa? Addu ilaihim haqqahum. Tunaikan buat mereka hak mereka. Wa tas'aluna Allah haqqakum. Dan kalian minta was'alullaha haqqakum. Dan kalian minta kepada Allah hak kalian. Sahih Bukhari. Maksudnya apa? Ketika kita di akhir zaman akan terjadi di zaman kita banyak keegoisan, banyak orang yang egois, mementingkan diri sendiri, pemimpin yang gak mentingin rakyatnya. Tadi Anas ditanya, Anas ini gubernur kita zalim, apa nasihat Anda? Bersabarlah kalian. Kalau kalian konyol, nanti penggantinya lebih jahat, selalu begitu, lebih jelek, lebih begitu. Nah, ini makanya itu dia nanti ada lagi, nggak boleh mencabut kekuasaan dari yang pegang. Ini hal yang dikajinya agak lama sebetulnya politis. Tapi intinya kalau ada kejadian seperti ini kita sabar. Kata Allah, tunaikan hak mereka. Hak kami gimana Rasulullah? Was'alullaha haqqakum. Minta sama Allah hak kita. Kita punya hak apa? Sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat, minta hak kita sama Allah. Tapi orang Islam mintanya cuma sama Allah. Nanti kalau kita ngomongin kejelekannya, gibahin, kita dosa kan? Dosa. Kalau mereka dosa, ya sudah dosa. Kita masa dosa juga. Dosa dibalas dengan dosa, nggak begitu Islam. Islam nggak begitu menyelesaikan masalah. Tetap aja Nabi bilang, sabarlah kalian. Kalau ada seperti itu. Sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyikum. Saya bukan asal ngejawab pada Anas. Saya mendengar perkataan ini dari Nabi kalian. Bersegera. Ada fitnah yang paling pertama kita lakukan segera untuk bersabar. Tenang aja, nggak masalah. Masalahnya di mana? Covid ini itu macam-macam. Diomongin, kita nggak tambah beriman. Kita nggak tambah rajin ibadah, tambah jadi manusia atau pribadi yang jelek, yang apa ya, yang membahas hal-hal yang nggak penting. Kemudian fi hadzal hadis annahu yanbaghi lil insani an yubadira li salihil a'mal. Di hadis ini selayaknya seorang manusia, siapapun dia seorang muslim, untuk bersegera untuk beramal soleh. Wa illa haqqathu al-mata'ib wal masyaqqah. Walaupun dia mendapatkan kecapean, itu capek ini beribadah. Semakin capek semakin bagus, semakin banyak pahala. Wal masyaqqah, semakin susah kehidupan kita. Kalau kita sabar semakin banyak pahalanya. Begitu. Jadi dan memang zaman tambah ganti, yang memegang kendali dunia lebih jelek, lebih nggak berakhlak. Makanya Nabi bilang sebaik-baik zaman khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman saya. Zaman Nabi, bagaimana sahabat Nabi semuanya bagus, kemudian sumallazina yalunahu, dan menggantinya sahabat, tambah ke bawah zaman kita. Makanya ini yang kita bekalkan ke anak-anak kita, bahwa di zaman anak-anak kita manusia lebih egois lagi dibanding di zaman kita. Zaman sekarang kelihatan, zaman saya kecil, zaman ibu-ibu kecil, bagaimana orang tua kita sopan sama orang tua zaman dulu begitu. Anak sekarang nih panggil nggak nengok, nggak sopan. Anaknya dia nanti lebih gila dari di bawahnya lagi lebih ganas. Makanya kita bekalkan ini akhlak, kebaikan. Sebab anak kita akan menghadapi zaman yang lebih. Ini Nabi yang bilang buat saya.
zaman yang lebih brutal, lebih jelek. Yang kita bekalkan agama, kesabaran, kesopanan, kesyukuran. Jadi sedikit banyak. Di manusia zaman sekarang egois. Zaman Nabi betulan, susah betulan, nggak makan betulan gitu. Kalau kita ngomongnya susah, pada gemuk-gemuk. Zaman Nabi kan kagak, gajal batu semua. Kita nggak ada di gajal batu ngomongnya susah, sedih, miskin. Ini kenapa begini? Kenapa? Ya, tingkat kesabaran masyarakat kita dibanding tingkat kesabaran sahabat Nabi jauh. Sahabat Nabi udah susah itu nggak ngoceh, nggak ngomong jelek, tetap bersyukur sama Allah, itu luar biasa. Makanya nanti anak-anak kita bekalkan yang lebih dahsyat, ilmu yang lebih baik, yang lebih mumpuni tentang Islam. Kalau enggak, anak-anak kita nggak bakal bisa melewati zaman mereka yang luar biasa. Manusia nggak peduli dengan manusia lain. Yang peduli cuma satu, kaum muslimin doang yang peduli dengan kebaikan dan kemakmuran dunia cuma umat Islam doang. Begitu. Kemudian dua hadis saya tinggal, hadis tentang peperangan semua ini dikasih ke ibu-ibu, bingung kan di mana? Ya, yang ditanya seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap ini. Tadi beramal itu yang segera yang lebih banyak pahalanya dibanding yang pakai tunggu. Enggak ini, ya segitu kalau orang mau pergi kemana ya pergi sudah. Tapi naiknya ekonomi nggak apa-apa, yang penting cepat. Itu naik pesawat, ekonomi, bisnis, sampai sama aja. Kalau tenggelam mati sama-sama. Maksudnya apa? Saya mau haji, mau umroh, duitnya segini yang ekonomi, hotelnya bintang 4, bintang 5, yang agak jauh, nggak apa-apa dong apa? Kadang-kadang nunggu yang bagus, yang elit, yang mahal, tahu-tahu kita meninggal, tahu-tahu ditipu begitu. Ini macam-macam contoh, banyak hal yang ketika kita tunda, besoknya kita nggak bisa gapai lagi kebaikan itu. Ya nanti kita keburu mati. Jadi ya ini mesti disegerakan. Ini nasihat sebagai saya pribadi dan ibu-ibu sekalian. Salam dari saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Azmi yang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran pada sore hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah hadir. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.